Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Setia Pratama dengan NPM 2215061034. Saya dari kelompok 1B Praktikum Teknik Digital, Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang ada di Praktikum 5, yaitu pengkodean, di mana nantinya saya akan menjelaskan terkait tiga rangkaian yang ada di modul, yaitu rangkaian encoder, decoder anoda, dan decoder katoda. Saya juga akan menjelaskan terkait keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan katoda, serta nanti untuk contoh penerapan di kehidupan sehari-hari untuk encoder dan decoder. Oke, langsung saja kita mulai terkait presentasinya. Nah, jadi nanti yang akan saya jelaskan di dalam penjelasan ini yaitu terkait pengkodean, seven segment, common anoda dan common katoda, encoder dan decoder, dan nanti kita akan bersama-sama mempraktekannya dalam praktik rangkaian di Proteus. Nah, untuk yang pertama yaitu pengkodean. Apa itu pengkodean? Pengkodean atau encoding adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Suatu terminal yang berbeda menggunakan kode biner yang berbeda untuk mewakili setiap karakter. Nah, tujuan dari pengkodean ini adalah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk-bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya, karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim atau digunakan. Nah, kemudian terkait seven segment. Apa itu seven segment? Seven segment atau biasa disebut sebagai seven segment display atau 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen. Adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Seven segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitungan atau counter digital, multimeter, digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave, oven, ataupun pengatur suhu digital. Seven segment display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank W. Wood dan telah dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasinya pada LED, Light Emitting Diode. Nah, untuk gambar di sebelah kanan merupakan contoh dari seven segment. Kenapa disebut seven segment? Karena ini ada 7 segmen ya. Ini segmen A, B, C, D, E, F, dan yang tengah ini G. Begitupun seven segmen yang ada di sampingnya. Lanjut. Sekarang saya akan jelaskan terkait common anoda dan common katoda. Apa itu common anoda dan common katoda? Jadi, pada seven segment, jenis common katoda, kaki katoda, perbedaannya yaitu kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali kontrol sinyal akan diberikan pada masing-masing kaki anoda 7 segmen LED. Pada LED 7 segmen, jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Nah, untuk perbedaan rangkaiannya atau perbedaan dari tipe common katoda dan common anoda, teman-teman bisa lihat di bagian samping ini. Yang atas merupakan tipe common katoda, yang bawah adalah tipe common anoda. Negatif, positif, positif, negatif. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini terkait kelebihan dan kekurangan dari common katoda dan common anoda. Jadi untuk logika tampilan dari common katoda, output high 1 untuk menampilkan segmen yang diinginkan. Jadi common katoda itu akan menyala apabila output high untuk menampilkan outputnya high 1. Nah, keuntungannya lebih mudah mengontrol secara logika dengan menggunakan sinyal high sebagai logika tampilan aktif. Koneksi ground lebih umum digunakan pada sirkuit elektronik, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan resistor untuk
tambahan untuk mengendalikan arus pada segmen yang diaktifkan. Memerlukan inverter jika logika kontrol menggunakan sinyal low sebagai logika tampilan aktif. Nah, kemudian untuk common anoda, logika tampilannya yaitu output low untuk menampilkan segmen yang diinginkan. Nah, untuk keuntungannya yaitu tegangan positif sisi lebih umum digunakan pada sirkuit elektronik. Lebih cocok jika menggunakan teknik sinkronasi dan tampilan segmen aktif dengan sinyal low. Nah, untuk kekurangannya, membutuhkan resistor tambahan untuk mengendalikan arus pada segmen yang diaktifkan. Memerlukan inverter jika logika kontrol menggunakan sinyal high sebagai logika tampilan aktif. Nah, kemudian terkait encoder dan decoder. Apa itu encoder dan apa itu decoder? Encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. Dalam dunia elektronik, digital encoder merupakan sebuah rangkaian yang dapat berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemrosesan data. Encoder terdiri dari beberapa input lain, akan tetapi hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan dalam waktu tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan kode output berupa jumlah bit biner. Secara sederhana, encoder dapat diartikan membuat kode atau sandi. Nah, berbanding terbalik dengan decoder. Decoder itu sendiri merupakan setelah melalui proses encoding atau pengkodean, maka diperlukan pula proses atau rangkaian yang digunakan untuk mengembalikan kode-kode bit dalam biner menjadi informasi yang dapat dimengerti. Nah, untuk melakukan ini, kita menggunakan rangkaian yang disebut dengan decoder. Jadi, decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan input kode binernya. Secara sederhana, decoder dapat diartikan sebagai pemecah sandi atau pemecah kode. Nih, untuk gambarnya, teman-teman bisa lihat yang atas ini merupakan gambar encoder, yang bawah adalah decoder. Oke, kita lanjut. Penggunaan encoder dan decoder. Jadi, penggunaannya antara lain bisa teman-teman baca di sini. Ada remote control, keamanan digital, komunikasi data, sistem otomasi, komunikasi multimedia, pintu parkir otomatis, barcode dan QR code, sistem keamanan kendaraan, sistem audio dan video, sistem keamanan rumah, dan komunikasi satelit. Sebagai contoh remote control. Jadi untuk apa yang kita pencet, tombol apa yang kita pencet di remote tersebut, itu akan diproses oleh encoder, di mana encoder kan mengubah sinyal input menjadi data-data biner. Nah, kemudian ditransmisikan menuju ke televisinya. Dan di televisi itu nantinya ada decoder yang menerima input-input biner yang nantinya akan dipecah kode biner tersebut menjadi input-input yang mudah dipahami gitu. Nah, oke, langsung saja kita ke praktik terkait rangkaiannya. Untuk praktik yang pertama, yaitu terkait encoder. Jadi, untuk rangkaian encoder ini, seperti halnya yang kita ketahui, encoder itu menerima encoder encoder itu menerima rangkaian yang menerima input bahasa input menjadi bit-bit biner. Jadi, kita akan simulasikan pada rangkaian ini. Sebelumnya kita run dulu. Nah, di sini sudah kita run. Ketika kita ubah ini, jadi kan jadi untuk cara kerja encoder ini, kita inputkan, misal kita ini yang sebelah kiri ini menunjukkan angka apa yang akan kita inputkan. Nanti akan diubah menjadi bit-bit biner. Misal saya akan menginputkan angka 1, maka saya pencet yang ini 1. Nah, jadi nanti langsung di-convert menjadi angka-angka biner, di mana angka biner yaitu 0001, angka 2 0010, angka 3 0011, 4 0100, 5 0101, 6 0110, 7 0111, 8 1000, 9 1001. Jadi cara prinsip kerja encoder yaitu mengubah inputan menjadi bilangan biner seperti yang dilakukan oleh rangkaian ini. Untuk cara menggunakannya cukup mudah seperti yang tadi saya contohkan. Nah, di sini kenapa ada gerbang not? Karena kita
menggunakan inputan 0 untuk menginisialisasi masuknya. Jadi kita harus menggunakan gerbang NOT di sini. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu terkait percobaan decoder. Di sini, seperti yang kita ketahui, decoder itu memiliki dua jenis, yaitu decoder anoda dan decoder katoda, di mana masing-masing kelebihan dan kekurangannya telah saya sebutkan pada presentasi sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Kita lanjut saja terkait untuk percobaannya. Kita akan mencoba terlebih dahulu yaitu decoder anoda. Kita run terlebih dahulu. Nah, decoder anoda merupakan decoder yang akan menyalakan segmen yang akan menyala apabila inputannya ini 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini 1. Jadi mati nih. Segmen G. Jadi urutannya yang atas A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G. Jadi yang tengah ini G. Kenapa mati? Karena inputannya 1 di sini. Jadi akan menyala apabila inputannya low atau 0. Oke, coba kita simulasikan untuk angka selain 0. Misal kita 1. Nah, di sini yang menyala yaitu segmen. Yang menyala adalah segmen B dan C, di mana yang menerima inputan 0. 1. Kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sorry. 8, 9. Oke. Jadi seperti itu ya terkait penggunaan encoder anoda. Nah, kenapa kita menggunakan resistor di sini? Kita menggunakan resistor karena yang kita gunakan yaitu 7 segmen yang hanya dapat menyala ketika tegangannya 220 volt. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke decoder selanjutnya, yaitu terkait decoder katoda. Seperti penggunanya mirip seperti decoder sebelumnya, yaitu decoder anoda, tetapi decoder katoda ini akan menyalakan segmen apabila inputannya itu high atau 1. Nih, inputannya 1, jadi segmen-segmen ini menyala, kecuali segmen G, karena inputannya 0, jadi dia mati. Cara penggunaannya juga sama. Ini ada resistor di sini juga sama seperti penjelasan sebelumnya, karena ini hanya akan menyala ketika menggunakan tegangan 220. Kita langsung saja praktekkan. Kita akan menampilkan angka 1. Jadi kita untuk inputan binernya kita masukkan 1. 00001, 2, 0010, 3, 0011. Terus kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi begitu terkait penggunaan dan percobaan pada rangkaian decoder katoda, decoder anoda, dan yang pada awalnya tadi encoder. Oke, mungkin cukup sekian yang terkait percobaan kita di Proteus. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, oke. Perlu teman-teman ingat, di balik setiap layar teknologi yang canggih, ada fondasi kuat dari teknik digital yang membuat semuanya menjadi mungkin. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait post-test percobaan 5 ini, terkait materi pengkodaan pada praktikum teknik digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada manfaat yang dapat teman-teman ambil, itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.